Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Rantau PMI dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan ya teman-teman dan dilancarkan dalam segala urusan ya teman-teman. Nah di sini aku mau sedikit cerita lika-liku aku waktu itu sebelum berangkat ke Hongkong ya teman-teman. Dan di sini bisa diambil pelajarannya nanti setelah aku cerita ya teman-teman. Lah, waktu dulu itu sebelum aku berangkat di sini tuh aku tuh pernah masuk PT ya teman-teman. Dan PT pertama itu PT-nya tidak resmi dan kayak banyak banyak sesuatu hal yang tidak diinginkan ya teman-teman, dan akhirnya saya mengundurkan diri ya. Dan mengundurkan diri itu kan kita harus mengambil paspor kita balik ya teman-teman, dan mengambil paspor itu tidak sedikit ya teman-teman. Dulu aku tuh sama adik aku pergi ke PT-nya itu jadi 2 orang, itu aku mengambil itu sekitar 18 juta ya teman-teman. Dan itu tuh pusing banget mau cari uang itu kemana, terus nggak tahu gimana gitu ya teman. Dan alhamdulillah waktu itu ibu mertua aku tuh masih kerja di Hong Kong, dan aku minta tolong ke beliau untuk meminjami saya uang untuk menebus itu paspor ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya bisa ketebus paspornya. Dan ya Allah ya Rabbi, setelah itu aku tuh masuk lagi ke PT ya, dan di PT itu aku tuh lama banget nggak dapat majikan. Dan akhirnya aku memutuskan juga untuk MD juga ya teman-teman. Dan MD akhirnya aku membayar juga 6 juta ya teman-teman. Ya Allah, kita tuh mau berangkat itu bukannya kita itu dapat uang, tapi malah kita tuh membawa hutang ya teman-teman. Dan disitulah aku tuh baru ingat kalau kakak sepupunya itu, siapa ya, kakak sepupunya suami aku tuh kerja di sini ya, kerja di agen, dan aku minta tolong ke beliau ya teman-teman, terlintas mungkin itu pertolongan dari yang maha kuasa untuk aku ya teman-teman, supaya aku bisa bayar hutang aku ya. Dan alhamdulillah aku minta tolong ke beliau, dan aku interview itu sebanyak 3 kali ya. Yang pertama itu interview untuk jaga anak, yang kedua jaga anjing, yang ketiga dapat majikan aku yang super duper baik ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah majikan yang ini meng-hire saya untuk menjadi pembantunya di sini untuk menjaga beliau ya teman-teman. Dan sebelumnya aku juga mau cerita ya, sebelum aku terbang, aku tuh kan mau terbang ke sini itu ya, naik pesawat ya teman-teman, naik pesawat Brunei Darussalam ya. Nah, aku tuh naik pesawat itu kan aku pertama kali naik pesawat itu ya teman, jadi kan nggak tahu ya, pengalaman kan belum ada. Lah, aku tuh kan udah nyampe Juanda ya, singkat ceritanya kan aku udah nyampe Juanda, dan aku tuh waktu itu diantar sama suami, sama ibu kandung aku, sama sama kakak aku, sama saudaranya suami aku ya teman-teman. Kita udah nyampe bandara, aku langsung pergi masuk check in. Lepas check in aku tuh udah selesai kan check inan, terus aku tuh minta izin sama petugasnya itu yang ngecek password aku tuh ya. Aku tuh ngomong gini, Pak, boleh boleh nggak kalau saya mau pamitan dulu sama keluarga saya? Boleh, tapi jangan lama-lama ya Mbak, karena waktunya hmm, kurang berapa menit gitu loh, kayak gitu kan. Dan akhirnya aku tuh bilang iya Pak, terus akhirnya aku kan pergi ke suami aku, terus aku pamitan sama beliau. Dan setelah itu aku langsung naik. Nah itu aku nggak naik ke gate loh teman-teman, nggak tahu kenapa, apa aku kayak berlarut-larut sedih gitu ya teman-teman, karena aku harus ninggalin keluarga aku, ninggalin anak aku ya. Aku tuh duduk di situ, dan untungnya tuh ada teman ya, ada teman satu itu duduk juga di situ, dan nggak tahu kenapa ya teman-teman, aku tuh kok nggak kepikiran untuk langsung masuk ke gate. Dan akhirnya ada seseorang itu manggil-manggil saya gitu ya, Mbak ini ya, kayak gitu. Iya Pak, loh kamu kenapa masih di sini gitu, kan kita tuh mau terbang kayak gitu, ayo cepat 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 gitu. Akhirnya kita lari gitu, dan akhirnya kita udah boarding pass, kita masuk. Dan akhirnya kita kan udah masuk, terus singkat cerita kita terbang sampai di Juanda ya, sampai di Brunei Darussalam sana, airport sana ya teman-teman. Tapi sampai di sana itu teman-teman, kita itu
ngikutin teman kita tadi itu katanya disediain hotel sama petugasnya, padahal itu nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang di sana yang naik Brunei Darussalam yang pertama kali, jangan pernah ikutin orang, jangan jangan seumpamanya ada teman kita yang bilang katanya bisa di booking hotel lah apalah, itu nggak ada ya teman-teman. Kita tuh bisa tidur istirahat di dalam Juanda, di dalam airport situ ya, padahal kayak gitu ya. Ya Allah, kita ikut di situ dan waktu itu tuh Desember tanggal 7 2017, aku masih ingat banget ya. Kita keluar, kita tuh cuma 3 orang lah, padahal teman-teman kita itu yang dari Juanda mau ke yang dari Juanda ya ke Brunei terus mau ke Hongkong itu banyak loh teman-teman. Dan beliau tuh tidur di dalam, masih dikasih minum, bisa tidur di sana, enak gitu. Sedangkan kita bertiga itu tidur di luar, teman, kedinginan, nggak ada selimut. Bayangkan, itu tuh pengalaman yang sangat pahit banget dalam hidup aku ya, selama aku naik pesawat itu. Dan akhirnya kita nunggu sampai lama banget rumah saya teman, karena kan kedinginan, udah nggak ada selimut, terus kita tuh nggak ada makan loh teman-teman, nggak punya makanan untuk kita makan gitu ya. Dan akhirnya kita nunggu, singkat cerita kita nunggu sampai pagi, sampai jam 10 kan akhirnya kita masuk ke dalam lagi ya teman-teman, dan ketemu teman-teman kita yang mau terbang ke Hongkong itu. Dia tuh nanya sama saya, "Loh Mbak I, kemarin tak tariin kamu kemana loh?" Kata dia, "Kan dibeliin di booking hotel," katanya Kak gitu. "Ini kan bukan kesalahannya maskapai, ini kan emang jadwalnya seperti itu," kayak gitu. "Oh gitu ya Mbak, oh, jadi hati-hati lain kali ya Mbak," kayak gitu. Teman yang lain itu mengingatkan saya gitu ya, teman, jangan ikut orang yang, kan aku ikutnya tuh karena beliau udah berpengalaman ya teman-teman, sedangkan saya kan belum tahu apa-apa, maksudnya baru pertama naik maskapai itu ya teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah aku tuh berangkat ke Hongkong, sampai Hongkong ya, dan kita ke agent mungkin selang kayaknya tanggal 10, kayaknya aku tuh selang 2 hari ya, 7, 8, 9, pokoknya tanggal 10 3 hari di agent, terus tanggal 10-nya siang jam 2 itu aku diambil sama majikan aku. Dan alhamdulillah waktu pertama diambil tuh aku ngeliat mukanya tuh udah kelihatan kalau orangnya tuh baik ya teman-teman, Masya Allah. Terus akhirnya kita berangkat bareng, terus aku juga diantarin sama mertua aku. Saat itu mertua aku masih di sini ya, kita masih kerja di sini tuh pokoknya 2 tahunan lah, aku masih ketemu sama mertua aku, diantarin sama mertua aku sampai di bawah rumah ya teman-teman. Dan majikan aku tuh ngobrol bareng sama mertua aku, nggak tahu beliau mau ngomong apa karena aku tuh udah ngikutin orang sini kan jalannya cepet gitu ya, aku tuh sampai ketinggalan gitu ya teman-teman. Orang Hongkong tuh cepet banget jalannya. Dan aku udah nyampe, terus ibuku pulang ke rumah majikannya, aku pulang di sini dan aku tuh disambut baik banget ya Allah. Aku tuh disambut baik banget, pertama datang ke sini, keluarganya tuh kumpul di sini dan memperkenalkan diri kayak gitu ya. Dan kali ini tuh anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3 kayak gitu. Ini eh sama menantu yang satu, menantu dua kayak gitu ya teman. Dan kita tuh diajak makan bersama di restoran kayak gitu ya teman, menyambut kedatangan saya ya teman-teman. Dan alhamdulillah bersyukur banget ya Allah, terima kasih kayak gitu ya teman-teman, karena selama ini perjuangan perjuangan saya tuh dibalik apa ya, sesuatu hal yang tidak diinginkan itu mendapatkan yang terbaik, karena kita ikhlas ya teman-teman, niat kita baik untuk membayar hutang-hutang ya teman. Karena tahu sendiri aku itu datang ke sini itu dengan membawa hutang ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini tuh udah selesai, hutangnya udah aku bayar, dan majikanku masih sehat ya. Alhamdulillah, doakan selalu majikanku sehat terus ya teman-teman, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, murah rezekinya ya teman-teman. Dan pesan untuk teman-teman yang naik apapun, maskapai apapun ya, jangan leha-leha, langsung aja setelah check in kita langsung masuk ke gate ya teman, cari gate nomor berapa gitu biar tidak ketinggalan ya. Senasib dengan saya, pengalaman saya ini ya teman-teman. Dan pengalaman saya ini saya ceritakan pertama kali di vlog ini ya teman-teman. Oke teman-teman,
karena ini sudah malam banget, jam 11, setengah 12 hari ini. Saya mau akhiri cerita ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.